Gue white monyet tuh semua. Iya, gue kalau di situ kesel beneran. Gue kesel itu sebenarnya bukan cuma nama Aldi Taher. Ini nih yang harus orang-orang tahu nih. Bang Aldi, lu denger lu. Emang enak pras. Emang enak gitu kopinya. Halo, selamat datang di PWK Podcast Warung Kopi. Ya, halo, bagaimana suasananya? Luar biasa sekali. Beda dengan podcast orang lain. Bener gak sih? Bener dong. Ini podcast PWK ini dari Khas Kreatif yang dikemas sangat santai. Ya, kita bisa sambil minum kopi ngobrolnya. Ya, karena sangat santai ini bisa dinikmati oleh siapa aja. Anak kecil boleh, remaja boleh, dewasa boleh. Boleh. Semuanya boleh. Nah, hari ini karena episode pertama, saya tuh pengen orang-orang terdekat saya untuk menemani ngobrol hari ini. Yang dimana hari ini teman cukup dekat saya sama dia, kata saya. Kata dia saya nggak tahu dah. Ya kan? Saya kenal sama dia nih dari tahun 2015 waktu dia awal-awal masuk suci nih. Ini dia, Rigen Rakelna. Oh. Anjing lu ngaku deket. Ngaku deket, nama panjang gua kagak tahu lu. Oh iya, lupa. Buka dulu dong. Kita semua di sini sudah swab antigen. Sudah. Dan syuting ini melalui protokol kesehatan yang betul. berlaku. Udah dicolok kayak dong di acara-acara TV ya. Tetap aja kena. Gen, udah sembuh lu ya. Alhamdulillah, penyintas gua. Hah? Penyintas kan. Apa itu penyintas? Penyintas tuh artinya orang yang pernah kena. Oh. Orang yang pernah kena. Jadi gua udah alhamdulillah udah aman gua selama 2 sampai 3 bulan katanya. 2 sampai 3 bulan Iya. aman nih, enggak bakal kena. Kayak katanya begitu. Mudah-mudahan lah ya. Padahal lu udah vaksin ya? Gue belum vaksin gue. Oh, belum Jadi gue vaksin. harusnya tuh ada ngikut vaksin sama ada satu inilah gitu. Cuman pas gue mau vaksin gue udah kena, jadi kagak bisa. Gitu. Gimana tuh Gen waktu pertama kena Gen? Demam, Gue menggigil terus ngilu-ngilu semua badan kan. Wah, udah stres banget gue itu. Iya. Stresnya tuh kepikirannya tuh banyak banget coy. Sebenarnya tuh makanya kalau kena COVID itu bener dah, jangan buka-buka handphone, jangan ini. Nah pas gue tuh kan lagi tinggi-tingginya banget kan. Jadi gue kayak ngebuka handphone tuh berita ini, kekurangan oksigen segala macam. Wah gila, jadi parno gue. Terus ada berita ada yang meninggal segala macam. Wah gue udah stres banget. Gue tuh sampai ini gue nyari franchise. Nyari franchise. Buat gue kasih tau ke istri gue kalau gue kenapa-kenapa, nih lu daftar franchise-nya di sini aja di tabungan. Langsung serius pras, bener. Gue udah nanya apa Sampai kayak segitu parnonya. Gue sampai nyari ruko gitu, ruko murah. Terus gue udah nge-save ini. Pokoknya gue bilang tuh, pokoknya kalau misalkan kenapa, nih kamu buka nih, udah ada nih di OLX segala macam nih. Ruko murah. Terus kalau misalkan mau buka franchise nih, uang tabungan pakai aja buat usaha. Gue udah pikir begitu. Ya, kebetulan kan lu ada usaha juga kan, rendang itu. Iya. Tapi masih jalan gak sih? Masih, insya Allah tuh. Gue udah pikirannya udah kesono-sono aja tuh. Rendang apa sih namanya? Rendang Angrigen. Dapur Angrigen. Tuh masih ada tuh, pesen tuh. Gue udah berapa kali tuh makan rendangnya, bener-bener lembut banget dagingnya. Ya kan, mantep kan. Sebenarnya mantep tuh. Luar biasa. Itu aja kayaknya dah, nggak usah kecil baby apa sih? Baby blues. Baby blues. Baby lu potato. masih lucu lu Gen, walaupun kena COVID lu masih lucu lu Gen. Jokes COVID. Nah, harusnya kan lu waktu kena COVID kan lu mikir, wah habis ini gue banyak diundang nih. Apa? Iya kan? Ya, iya. Waktu kena COVID kan kenapa lu harus takut gitu? Kenapa ya harus takut lah Joy. Sumpah gue ngeliat berita tuh, wah gue udah pikirannya, wah gue meninggal nih gue. Udah gitu gue beneran, gue malam gue zikir, gue tidur, gue dengerin Hanan Ataki ngaji. Beneran gue setakut itu gue beneran gue udah tobat, gue pikir gue udah tobat, gue alhamdulillah pas sehat kan, wah udah alhamdulillah. Gak tobat lagi? Masih insyaallah. Udah. Tapi ya malam udah dengerinnya ini apa, Lulabi. Yang buat anak bayi. Oke. Iya. Apa kan lu udah sembuh nih? Kerjaan lu di TV gimana dong? Di TV. Itulah yang gue takutkan akhirnya terjadi.
Jadi gua kan ada stripping ya. Ada strippingan tuh kan, ada strippingan di salah satu stasiun TV lah. Itu Senin sampai Jumat tuh. Wah, gila gua udah. Terus gua kan 2 minggu nih vakum nih otomatis nih. Gue mikir kan, wah nih gue takut juga nih gue 2 minggu vakum, tiba-tiba ternyata ratingnya bagus, baik-baik aja dengan ketidakhadiran gue gitu. Share-nya baik-baik aja dengan ketidakhadiran gue gitu. Berarti kan mereka kan irit budget kan, ngurangin itu. Takutnya gue gak di calling lagi gitu kan. Bener, pas gue udah sembuh gak di calling lagi. Bener, udah di-cut sementara kali Gen. Apa? Diundang lagi. Enggak, udah pamit di grup. Dan mereka ya semangat ya udah digituin. Kalau misalkan masih ada lagi kan, loh kemana Gen, jangan dulu gitu kan, ada ditahan-tahan. Ini enggak, udah semangat ya gitu. Itu kan berarti kan udah fix lah gitu. Ya tapi kan kerjaan lu masih banyak. Ya alhamdulillah udah ini ada nih satu nih kan. Ini job pertama gue setelah COVID. Yeay, tepuk tangan dong. Alhamdulillah nih makanya. Aduh. Makanya ini harus buru-buru diupload bro. Belum ada orang ngajak lu ngobrol masalah lu sembuh kan? Belum ada. Harus upload. Abis ini langsung edit, siapa nih editornya deh? Langsung live stream aja sekarang. Nggak bisa. Oke. Gue udah mikirin tapi akhirnya dari kan emang pas udah dikasih tahu tuh, wah gue ngapain ya? Udah tuh gue udah nyiapin plan-plan, gue nge-YouTube lagi, gue mau live streaming, Mobile Legend gitu-gitu, sawer-saweran, nyari dari situ lah. Alhamdulillah gue setiap malam tuh kan ngadain ini, ada lah yang nyawer cepet gitu. Itu selama lu COVID ya? Enggak, ini baru mulai aja nih, baru 3 hari ini gue mulai. Dia gue lihat ada tuh banyak. Iya lumayan cepet-cepet lu ada. Iya. Tapi GJLS jalan dong. GJLS alhamdulillah. Tiga-tiganya kena ya? Tiga-tiganya kena. Ya emang sahabat sejati kali ya. Sahabat sejati. Luar biasa. Padahal kita udah ngerasa anjir, kan kita udah 1,5 tahun ya, jalan bareng setiap hari ketemu, terus syuting segala macam, terus udah mikir kan, anjing kita bertiga nih gendut-gendut tapi imun kita kuat ya. Udah mikir gitu kan, wah gila kita sehat juga nih ya bertiga ya. Terus pas kena, waduh, udah langsung pada kepikiran semua. Udah pikir uang kas gimana ya. Ntar kalau misalnya ada kenapa-kenapa uang kas bagi 3 aja langsung ya. Udah mikir lu gitu. bikin uang kas juga ya? Ada uang kas, jadi kita. Uang kas itu tuh kalian ya? Apa? Sedekat itu kalian ya? Alhamdulillah, makanya uang kas itu ntar kalau misalkan emang ini pengen kayak bikin kantor gitu tuh sebenarnya. Enggak diajak gua. Siapa? Gua enggak diajak. Lu kan sukses mantap, ntar ada bandnya. Ya, kan suksesnya di lu, mantap di gua. Gua tuh pernah bikin band sama Regen tahun 2015 ya kayaknya. 16 itu. 2016 namanya Sukses Mantap. Alhamdulillah band itu membuat Regen sukses. Alhamdulillah. Ya, mantap ya cuma dari gua doang. Mantap Ras. Itu sampai keliling Indonesia ya. Keliling Indonesia itu sampai dimusuhin komik-komik tuh, bukan dimusuhin sih, maksudnya kayak dibecandain gitu. Ini anjing nih, apalagi Improvindo. Gak dipakai. Dulu ada Reno. Jadi dulu tuh acara itu yang keliling Indonesia tuh yang sering banget tuh kan anak-anaknya Improvindo tuh ada Reno, betul. Dani, terus siapa lagi? Ada Musid Bukan Mosidik. siapa lagi? Randika Jamil. Terus si ini juga Arif Alfiansyah juga termasuk. Arif. Oh iya Arif juga sering. Arif juga salah satu list di sono kan. Begitu ada Sukses Mantap, nawarin nih kita ada Sukses Mantap, isinya 5 orang, komik semua, 2 bisa jadi MC, 3 bisa perform, terus ada band lagi. Ya udah jadi berapa kota gitu. Langsung jalan yang lainnya kesel. Alhamdulillah. Itu salah satu yang nggak bisa gue lupain juga tuh Gen. Sama gue juga tuh adalah salah satu cara kita dulu tuh untuk survive di dunia ini. Dan kalau dipikir-pikir ya kita tuh, lu sama gue nih sama nih, kita tuh selalu punya cara-cara untuk survive tuh kan. Kayak dulu bikin Sukses Mantap, terus lu tiba-tiba bikin Pecah Parwi, bikin YouTube, terus gue bikin GJLS segala macam. Jadi kita tuh selalu berusaha untuk selalu menggali untuk bisa hidup. Bener. Iya kan. Tapi kan lu sarjana Gen. Sarjana gue alhamdulillah. Enggak kepake tapi. Enggak kepake. Lu sarjana apa? Sarjana teknik. Teknik. Iya. Teknik apa? Rule of 3.
Teknik stand up. Kan gue Eskom, ST sarjana teknik. Iya. Teknik komputer gue, teknik Di komputer. PLN kan? Di STT PLN. Wis luar biasa. Sekarang udah IT PLN namanya. Iya. Tapi kepake pras sebenarnya secara nggak langsung ilmunya tuh kepake. Di mana? Karena kan gue di IT PLN itu gue belajar yang namanya tuh logika gitu. Jadi ada logika matematika kayak gitu-gitu. Terus ada what if. Jadi sebenarnya ada what if dulu di IT tuh. Kalau coding ya. Jadi Masa sih? beneran gimana kalau misalkan ini terus begini gitu. Gimana kalau cara lu outputnya bisa mengeluarkan huruf A sampai Z dengan susunan seperti ini. Nah gimana caranya tuh? Nah dikasih taunya kan cuman ini yang dasar doang, codingan dasar. Nah kita ngulik sendiri codingan berikutnya tuh. Nah akhirnya kepake di stand up. Kepakainya adalah ketika gue mentok di satu ini, gimana cara gue nge-what if-in supaya jadi lebar nih materi gitu. Akhirnya kepake. Jadi kepake itu. Kepake secara ininya ilmu dasarnya kepake gue. Masuk gue nggak kuliah gue. Lu apa sih tadinya? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Wah berarti lu jago ini dong. Apa? Sastra. Sever that verse we are. Waduh sama aja kayak Vicky lu. Lu udah punya istri. Iya, ya kan? Udah alhamdulillah. punya anak, alhamdulillah. Ini ngopi gue ya. Iya, boleh kan? boleh. Apalagi mau pesan apa lagi? Ini taruh ini siapa yang jaga yang punya? Gua. Oh lu yang punya Gua. ceritanya. Oh Gua kan iya. tidur sini gua. Oh iya Anak iya. Ini gua tinggalin. Oh. Di sini gua. Ini Taruh, yang ini ada telur, ada ini. Masaknya di mana nih? ada masaknya di belakang di situ. Oh di dapur di Ini pantry. ember. Ini biasanya kalau hujan biasanya di sini. Oh ditampung Nah, habis ini itu buat masak lu air. itu di situ. Buat masak air ya. Keren juga nih pancingannya ya. Bagus, luar biasa ini. Ada nih. Ini kerupuk sehat nggak sih? Masuk nih ayo kerupuk purnama, ada kerupuk purnama yang ini yang kerupuk kaleng enak tuh. Lo mau kerupuk gak? Ini masuknya gimana ya? Kagak bisa gini. Nah tuh. Lo mau nggak? Nih. Juga nih. Smile. Enak ya. Nah, kok? Enak juga ya. Enak juga nih. Kalau di Tangerang ada kecap ini namanya kecap banteng. Kecap banteng serius. Itu cuma ada di Tangerang doang. Kenapa? Banteng apa benteng gitu. Kenapa ini? Kecapnya enak, kecapnya ada. Oh, ini kecap nasional. Tapi ini juga enak, kecap ini juga. Ayo masuk. Ya, langsung masuk. Masuk loh. GJLS pernah bikin film pendek Kuyup. Iya. Nah, idenya dari siapa? Ide awalnya dari gua. Dari lu. Dari gua. Maksudnya gimana tuh Kuyup? Jadi awalnya tuh bikin film pendek gitu. Kita bikin film pendek yuk gitu. Jadi waktu itu kan lagi ramenya masalah yang tilik tuh. Tilik lagi rame kan. Kita bikin yuk. Gua ajak kan si Rispo si Ibzi. Bikin film pendek yuk apa? Apa kayak gitu. Terus gua kasih tuh ide ceritanya ya itu tentang ada anak kepengen ini pengen punya handphone baru karena sekarang sekolah online dan dia tuh pengen punya handphone baru supaya bisa lanjut sekolah. Sedangkan bapak itu tukang ojek. Nah awalnya dari ceritanya dari situ karena kita ngambil waktu itu gua ngambil dari berita. Di berita kan lagi rame tuh yang masalah sekolah online ada anak tukang ojek yang nggak bisa beli handphone gitu. Ambil dari situ udah ceritanya kita itunya di ini aja. Sutradaranya siapa? Sutradaranya gua. Oh lu Sutradara gua ceritanya. Itu kan bercanda-bercanda doang kayak gitu. Iya, tapi ada sutradaranya gitu. Ada sutradaranya. Scene ini, teks ini gitu. Nah, isiannya itu setiap scene itu nggak ada ini apa diimprove dari situ aja misalnya. Pokoknya scene ini gue pengen si Arif nangis minta handphone ke bapaknya. Arif juga ya? Iya, gue ngajak Arif Alpiansa kan. Gue ini nggak pernah diajak gue. Bukan nggak pernah diajak, lu kan jauh waktu itu. Emang bodoh, gue nih emang bodoh. Bukan gak gitu. Pernah diajak gua. Lu pengen gue ajak cuman jauh Pras. Lu Enggak, kan gue pasti dateng Gen. lu lagi di Padang waktu itu. Enggak, gue di Padang paling cuma 3 hari 4 hari. Gue yang syuting di Padang waktu itu. Kalau lu lagi di Jakarta. Arif tuh emang dari apa dia ini ayo dong ajak dong kalau bikin konten apa-apa lagi gitu Arif. Ya udah ayo Arif sama Indra. Nah, kalau si Indra emang lagi pengen collab sama gue bikin YouTube. Jadi dia emang kebetulan ada di situ ya udah sekalian aja. Gitu. Tapi gue bener-bener gak pernah diajak Gen. Ini aja ya bikin pecah parwik sama GJLS. Lu ada masalah sama gue pasti kan? Hah? Ya ada sih sebenarnya. Ceritain udah. Lu ngasih kado nikahan beban. Emang apa gue kasih mesin cuci? Mesin cuci. Bersyukur atuh. Ya tapi kan gue jadi beban.
Kalau lu ntar nikah lagi gue bingung. Gue tuh tadi ya di briefing, lu Regen marah-marah gitu. Gue nggak bisa. Iya Gen ya, maksudnya gue tuh kenal sama Regen luar dalam, maksudnya udah lama banget gitu. Jadi mancing-mancing buat dia marah, dan lu tuh ya persona branding lu marah-marah itu kan gue tahu ya, maksudnya kan ya buat something gitu. Tapi lu pernah capek nggak sih? Pernah capek buat marah-marah? Ya pernah lah. Pernah capek gue. Kayak bosen gitu loh, anjir nih gue disuruh marah terus gitu. Kayak gue tuh sebenarnya nggak masalah marah-marah, asal ada reasonnya, maksudnya ada alasannya nih. Ada yang mancing gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba gue disuruh masuk ke set marah-marah gitu, itu kayaknya aneh banget gitu. Terus tiba-tiba ada Matador ini ngasih tahu Regen marah-marah. Gitu. Emang ada sampai gitu? Ada kayak gitu kan, gue bingung ya, maksudnya apa faktornya nih gue tiba-tiba marah-marah nih. Masa orang lagi bercanda-bercanda gue wait monyet tuh semua, karena gue tiba-tiba begitu kan aneh. Gue dibilang orang, ini orang kenapa? Gak semua orang kenal gue kan, gitu kan. Penonton yang tiba-tiba ngeliat gue ngomel-ngomel, ini orang apa? Orang sekarang aja ya, gue ada program TV, terus gue tiba-tiba marah-marah nih. Tiba-tiba komennya, itu siapa sih orang tiba-tiba ngomel-ngomel nggak jelas gitu. Ngapain sih orang ngundang orang yang marah-marah gitu, ngelawak aja kali, nggak usah marah-marah. Netizen aja ada yang begitu. Kan nggak semuanya kenal sama gue. Kalau misalkan tiba-tiba gue teriak-teriak, jerit-jerit ini. Gue tuh kenal Regen ya. Waktu pas Suci, gue sempet jadi kombut lu. Iya. Alhamdulillah juara ya Gen ya. Alhamdulillah juara. Ulang tahun nih waktu itu ya? Hah? Ulang tahun. Iya. Terus setelah dia lepas Suci, setahu gue Regen tuh paling takut ditaruh jadi headliner. Setelah Suci. Setelah Suci, iya kan. Sampai terus sekarang gue takut. Ada tour tuh. Jadi kan kalau stand up, dia ditaruh di belakang, paling akhir, paling takut. Padahal dia juara gitu. Dan di situ orang sempat bilang lu juara yang gagal, iya kan. Iya. Di situ mental lu makin kena gak Gen waktu orang-orang bilang kayak gitu Gen? Kalau dibilang kena, enggak sih, gue nggak sampai mental yang kena gimana gitu. Cuman ya paling kayak gue tuh mencoba untuk ngebuktiin aja sebenarnya gue ini bener juara gitu. Nah gue tuh cuman salah di ini doang. Gue ngerasa gue salah di pola pikir saat itu. Pola pikir gue adalah ketika gue jadi juara, otomatis gue harus menjadi seperti juara-juara sebelumnya. Yang punya kelas gitu, yang kayak Sige Pamungkas, Riana Andriadi, Babe Cabita, David Nurbianto, yang kayaknya gue ngeliat mereka tuh kayak stand up-nya kelas-kelas banget dah, gitu. Nah gue tuh ngerasa kayak gitu. Akhirnya gue stand up itu tuh nyari-nyari artikel, fakta-fakta menarik gitu-gitu. Jadi udah bukan keresahan gue. Sengaja lu bikin kayak gitu? Sengaja gue bikin kayak begitu. Jadi kayak gue pengen nyampein sesuatu nih, gue pengen ada pesan nih di stand up gue. Gue selalu kayak gitu. Akhirnya gue ngerasa kayak ternyata bukan seperti itu gitu. Nah setahun kemudian gue udah mulai kayak udahlah, gue lupain itulah. Gue dapat kesempatan manggung di Suci, Grand Final Suci yang ke-7, yang sama Jegel tuh, yang di situ gue pecah banget. Yang gue ceritain di situ titik balik gue udah. Nah materi yang gue bawain di situ gue bikin benar-benar di backstage. Jadi yang gue turun dari pesawat itu materi, nggak ada gue apa-apa, itu gue cerita doang beneran. Jadi paling kayak gue nambahin ekot doang gitu. Sisanya itu tuh beneran gue bikin di backstage, nggak gue tulis. Nah dari situ titik balik gue, ternyata ya gue tuh harusnya ya udah stand up jadi diri gue sendiri aja, nggak harus ngikutin juara sebelumnya. Gitu. Cuman pola pikir yang salah waktu itu gue ngerasanya. Tapi kalau mental kena segitu bodo amat, soalnya gue waktu itu udah dapat mobil ya. Jadi gue Karimun. Ya walaupun Karimun ya mobil juga Pras. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Jangan dijelasin Karimun ya maksud gue. Kan gue udah bilang mobil. Kecil banget badannya segede ini naik Karimun. Sumpah kayak ini, kayak tahu nggak lu yang CTR yang panda. yang beruang, yang badannya gede, mobilnya kecil. Nah itu tuh ya. Itu. Jadi gue salah di pola pikir doang waktu itu. Dan waktu itu berapa tahun yang lalu gitu, persona marah-marah lu rame tuh di Indonesia. Nah pertamanya tuh kenapa sih Gen? Gue nggak tahu deh.
Sebenarnya pertama persona marah-marah itu gara-gara si Panji. Nah Panji itu di Suci udah sering nekenin kayak begitu nih. Iya. Nih hati-hati nih komik yang ini suka marah-marah. Iya gitu. benar. Suka digituin. Gue ngerasa, apaan sih komik yang suka marah-marah, komik suka marah-marah gitu kan? Gue nggak paham tuh. Komik ini suka marah-marah gitu. Terus presentnya gue begitu kan. Nah habis itu pas gue diajak sama Mas Panji ke Eropa. Iya. Itu baru boomingnya banget tuh. Iya. Gue diajak ke Jerman sama Belanda kan, terus dibikinin kompilasinya. Jadi bukan kompilasi, jadi sebenarnya dia cuman kayak nanya gue, tapi nanya bikin kesel. Kayak misalnya duduk di pesawat, kenapa sih Gen lu nggak suka ya naik pesawat ekonomi gitu ke Belanda? Siapa yang nggak suka sih bang? Gue suka bang, makasih bang. Tuh muka lu kayak nggak suka bang. Lu nggak suka tuh Gen, lu kok ngegas gitu? Kagak ngegas, direkamin sama dia. Gitu. Jadi setiap apa-apa gitu, lu nggak suka Gen? Makin rame. Dibikinin kompilasinya, diupload, wah rame tuh dari situ tuh. Akhirnya tuh Digen marah-marah. Setahun apa 2 tahun kemudian Om Deddy ngajak gua bikin podcast. Itu tuh pertama kali. Itu baru yang benar-benar, tadinya kan di sama Panji itu boomingnya di kalangan stand up ya. Iya betul. Ya sama Om Deddy tuh baru tuh boomingnya tuh di seluruh pelosok-pelosok tuh. Iya. Sampai orang pedalaman kemarin ketemu gua. Oh marah-marah gitu. Nah itu tuh. Dan kemarin gue sempet tonton Deddy Kobuzer nge-reaction si Aldi Taher tuh di vlognya si ini, di vlognya si Rispo. Iya kan. Dia pokoknya kayak mancing amarah lu. Lu katanya di situ marah beneran, emang iya? Iya, gue kalau di situ kesel beneran. Gue keselnya tuh sebenarnya bukan cuma nama Aldi Taher. Ini nih yang harus orang-orang tahu nih. Bang Aldi, lu denger lu. Gue keselnya tuh sama Aldi Taher ya kesel, sama Rispo sama Hibzi juga gue kesel. Kenapa? Si Rispo udah tahu momennya kagak enak saat itu, mama dia masih direkamin, ya kan? Udah tahu nih, udah kagak enak nih ngobrolnya, udah mulai panas nih kan, sama dia masih divideoin, anjing. Jadi kan gue serba bingung ya, ini harus gue komediin atau harus gue lawan nih argumen dengan argumen nih, gue mikir begitu kan, masih divideoin. Yang satu lagi Hibzi, itu cuman tuh Gen, denger Gen, tuh Gen, denger, nggak boleh begitu. Anjing gue bilang bangsat nih orang nih berdua nih. Jadi gue keselnya gara-gara itu sebenarnya. Kalau sama Aldi Taher, gue udah nganggep dia tuh orang yang ini aja, personanya emang gitu, enggak? Iya, personanya begitu dan kayaknya ada kabel IC-nya ada yang putus. Dia pernah ngobrol sama gue bang, iya. Emang kita harus bisa nahan emosi sih sama dia. Iya. Gue nggak tahu dia memang persona atau emang ada kabel kuningnya nggak begini nih gue. Kabel kuningnya kayaknya ada yang. Iya, gue merasa gitu. Orang dia ada ngobrol sama bos gue di sana. Dia minta bikinin konten. Kita bikin konten gini. Dijelasin. Terus bosnya, lu ngomong apa sih? Gituin kan. Terus dia ngomong gini, ya wajar lah kan gue habis sembuh kanker, jadi gue masih ngomong. Dia tuh gitu. Dia ngomongnya begitu. Gitu. Gue baru sembuh kanker, gue jadi ngomongnya nggak beraturan gitu. Ya cuman gue nggak ngerti sama sekali. Baru santar dah kita ngobrol lagi gitu. Gue tuh sempat di DM dia kan. Lu tahu kan? Tahu gue yang. Gue di DM dia dimaki-maki sama dia gara-gara gue pakai kerudung kan. Terus gue marah-marah. Terus gue nih orang Minang. Gak gitu tuh jadi orang Minang. Kenapa gue harus ngelapor lu dulu kalau jadi gubernur, kata dia. Nanya nih orang ngapain dah. Gue share ke grup stand up Indo. Sampai penyamperin kan. Si ini juga nelfon gue, Marcel. Kita apa bang, kata dia. Ya Kenapa pada panas bener ya? Gue bisa bukan hanya nyawa dia nih, karir dia juga bisa gue. Marcel. Sama Marcel. Emang banyak sih orang kesel sama dia. Ya kalau gue sih nganggepnya udahlah gue. Nah makanya yang aneh tuh emang dia tuh ketemu sama gue kayak berasa pawang. Karena nurut. Oh iya. Iya ini yang aneh nih. Bikin konten sama gue di tema kan. Ada konten sama gue bilang, dia udah diam dia. Apa iya? Iya serius. Takut beneran kali. Terus sama lu, di inbox. Gue tadinya kan ada di inbox. Dia ngejuri. Terus gue disuruh sama timnya buat ada di samping Aldi Taher. Ntar lu marah-marah aja Gen kalau Aldi Taher aneh-aneh gitu. Belum sempat gue marah-marah baru gue bilang, bang udah diem dia.
Nurut bener. Akhirnya dipanggil mulu sama inbox. Gara-gara jadi lucu iya. Soalnya dia ini nih, Aldi, gue gitu-gituan. Yuk duduk. Duduk dia coy. Kagak ada perawanan beneran dah. Anjing gue bilang, kok nurut sih dia nih sama gue. Tapi lu di inbox lanjut. Apa? Programnya juga udah bungkus. Bungkus juga. Program itu. bukan bungkus, katanya postpone. Oh. Ya udahlah seperti itulah jadi. Terus acara TV lu gak ada sama sekali sekarang? The Sultan Masih ada. Kayaknya masih ada The Sultan. Cuman belum tahu, belum ada callingan lagi. The Sultan lu sama siapa aja ya? Gua, Andre, Raffi, Marcel, Kiki. Tapi nggak ada Kang Sule. Nggak ada, Kang Sule kan di The Cafe. Iya. Katanya kalau Kang Sule tektokannya susah ya? Bukan tektokannya susah, jadi emang ya harus janjian dulu. emang harus janjian gitu. Jadi kadang kan nggak bisa nebak gitu nih arahnya kemana nih. Jadi emang harus janjian kalau mau Kang Sule. Gitu, Pras, jangan aneh-aneh, Pras. Kalau dia suka ya. Oke, kita bahas yang lain aja deh. Iya. Lu dikasih rumah beneran rumah sama Haji Alwi. Sama Haji Alwi. Dan itu beneran rumah, Gen. Ya beneran rumah lah. Ini gue pura-pura nggak tahu nih Iya, karena iya, udah di iya, acara ini nih. Iya, Lu nggak dikasih apa-apa. rumah 3, maksudnya buat si Rispo, Hibzi, gua sama Ebel. sama Ebel. Ebel juga dapat. Jadi ceritanya tuh itu orang anaknya ngefans sama GJLS. Oke, ini orang kaya beneran ya? Beneran orang kaya nih. Dia ngefans sama GJLS. Habis itu dia ini apa namanya nyari pas ke Jakarta nge-DM gua. Tapi Haji Alwinya langsung? Bukan, yang Anaknya? nge-DM itu drivernya. Asistennya dia. Nah, udah gitu kan maksudnya gue ngeliat IG-nya kan, pas di DM tuh gue lihat IG-nya. Ini siapa nih orang nih kan? Terus tulisannya Dia bilang apa? Assalamualaikum Bang, saya ada saudara dari Balikpapan pengen ketemu Abang. Abang tinggal di Moderland kan, kita deket nih Bang, boleh kita ketemu kah gitu. Terus gue baca, waduh siapa nih? Gue kan takut kan, maksudnya kan banyak orang nge-DM gitu kan ngajak ketemu. Terus gue cuekin. Iya. Gue cuekin, gak gue gubris gitu. Gak taunya dia nyariin dari foto-foto kita syuting YouTube. Wah, Jadi foto itu banget ya. Iya, dicari dikeliling di perumahan di Moderland itu, dikelilingin semua klaster-klasternya sampai diusir-usir satpam. Beneran sampai diusir. Gak ada pak. Karena orang kan curiga karena lagi COVID kan. COVID, iya. Wah, dia udah itu tuh akhirnya dia pasrah. Siapa tahu dia mau mindahin COVID, kita nggak tahu kan. Iya, takutnya dia bawa ke COVID gitu kan. Ini COVID tuh gitu. Sampai rumah nih, watchin. Kita nggak tahu kan. Iya, makanya terus abis itu dia pulang, terus dia nelpon ini saudaranya di Balikpapan. Gimana cara saya supaya dapat anak stand up nih ya? Nah, terus dihubungin ke Pak Gamayel. Ke Pak Gamayel apa gitu pokoknya. Nah, dikasihlah kontaknya si Ebel. Coba nih Ebel aja nih. Ebel dia stand up comedian ada di Jakarta nih gitu. Dia orang Kalimantan juga. Ada yang ngasih lah kontak ke Ebel. Nah, Ebel ditelepon tuh. Halo Mas Ebel, bisa nggak temuin saya sama Rispo sama Rigen? Nanti saya kasih duit gitu, nemenin saya ngopi, saya kasih duit 5 juta. Ebel mau dong ya? Ebel mau, diteleponin gue nih, abang ayo bang, ayo bang Rispo gitu kan. Gue bilang gue nggak bisa karena gue ada kerjaan. Rispo bisa. Malamnya Rispo nemenin ngopi kayak begini nih, berlima, dia bertiga sama Ebel sama Rispo. Iya, lagi nongkrong. Rispo berapa nomor rekening? Buat apa sih? Udah berapa nomor rekening? Transfer 5 juta pak. Sumpah udah kayak LC lu. Cuma nemenin ngopi ngopi beneran. Udah kayak cewek-cewek ini kan si Rispo. Wah gila gue bilang. Terus dikasih tahu kan, dikirimin bukti transfer. Gen gue dikirimin beneran Gen. Udah lu temuin aja gitu. Nah si Rispo itu malam itu dikasih ini juga dia. Bukan dikasih, diajak ke perumahannya besoknya. Oh, jadi dia lagi bikin perumahan. Bukan, dia udah ada perumahan. Jadi dia investor. Investor. Dia investornya. Okay. Jadi dia naruh duit ke orang, terus dia orang bikin perumahan. Diajak tuh ke perumahan itu. Si Ebel sama Rispo disuruh milih rumah. Ebel juga. Gara-gara cuma ngasih nomor, kasih handphone, mempertemukan Paji itu sama dikasih kita. Dikasih rumah. Wow, kerjanya apa ya Gen ya? Siapa? Sorry, Pak Haji ini. Kalau yang setahu gue ya dia tuh pengusaha minyak gitu. Wes.
Jadi kayak orang mukanya berminyak dikumpulin. Iya. Baru dijualin sama Dijual sama dia. Bukan dong. Jadi dia pengusaha minyak kayak apa solar atau apa gitu yang di sana tuh. Sama ya itu perumahan, sama di rumahnya ada toko-toko sembako, warung sembako katanya. Dikasih cuma-cuma tuh. Dikasih cuma-cuma. Berapa sih kira-kira harga rumah? Harga rumah ya? Kalau sekarang tuh lagi diskon ya. Jadi 450. Kalau yang harga aslinya tuh 530-an gitu. Dan cuma lu aja yang diajak ngobrol sama dia, maksudnya yang dia suka lah sama komika ini, cuma bertiga ini doang nih. Iya. Soalnya Arif kemarin mau bikin lagu buat Haji Alwi, guanya nggak mau. Siapa Arif Si siapa? Arif Alfiansa. Oh. Ayo kita bikin lagu buat Haji Alwi gitu. Anjing ngapain gitu? Nggak apa-apa, siapa tahu ini ya kan orang udah ada rezeki gitu. Jadi dia udah Haji Alwi, I love you gitu. Iya sama aja dong kayak Aldi Taher. Nah Aldi Taher kan tahu nih cerita ini ya. Iya. Ngobrol-ngobrol, dimintain mulu si Rispo. Dia kan punya kontak Rispo. Mana nomor Pak Haji yang ngasih lu rumah sini? Biar gua doain segala macam. Biar gua ajak kerja sama, kita bisnis bareng gitu-gitu. Di voice chat gitu kan. Terus lucu banget tuh. Tapi tuh aja lu emang selain ngasih rumah ya, itu kan gua besoknya baru gua dikasih rumah tuh. Habis itu guanya dikasih duit. Nah, gua kan kaget ya, ini anjing ini orang siapa gitu kan. Gua telepon Pak Gamayel karena sama-sama dari Balikpapan, dari Balikpapan. Dia ngaku dari Balikpapan kan. Nah, Pak Gamayel itu polisi di Balikpapan. Gua telepon Pak Gamayel. Ini ada orang tiba-tiba ngasih saya duit 5 juta. Terus dia bilang mau ngasih rumah, tapi BPHTB segala macam kita bayar sendiri. Itu totalnya 30 juta. Ini orang bener nggak? Ntar takutnya saya dibawa kabur nih duit 30 juta nih. Gitu kan, gue mikirnya gitu. Terus aman itu Sultan sini kata Pak Gamayel gitu. Itu orang berarti kaya udah terkenal gitu. di Balikpapan. Udah dianya. terkenal ternyata dia. Udah ini orang kaya sini. Oh, oke siap. Besoknya gue ditelepon sama Jalwi. Bisa ke rumah dulu. Bisa Pak Haji. Datang. Kamu nih nggak percaya sama saya Gennya sampai nelpon polisi. Hah? Kok dia bisa tahu Gen? Siapa sih Pak Gamayel laporan si Riken gak percaya nih sama bapak Pak digituin gua. Emang Pak Gamayel nih ya Allah dengki kamu ya. Iya. Rumahnya buat saya aja Pak gitu. Iya. Ternyata cepu kamu ya. Dipanggil gua langsung tuh. Terus udah tapi gue bilang kan ya Pak saya wajar dong, saya hitungannya saya normal, nggak kayak Rispo, nggak kayak Ebel. Asal iya saya normal, maksudnya mikirin itu. Ya iya Gen, tapi ya iya sih bener sih kamu, maksudnya kamu curigain kita karena, tapi saya ini ikhlas, dia bilang saya ini emang pengen berbagi karena saya percaya kalau saya kasih nanti bakal balik lagi yang lebih besar, dia bilang. Iya. Tuh orang emang baik banget. Tapi lu udah ketemu sama anaknya? Udah ketemu sama keluarganya. Jalan nih ke mall, tiba-tiba nih video call. Saya lagi depan Pedro, ada yang mau beli sepatu nggak? Dibeliin satu-satu gua. Segitu sayangnya sama Segitu kalian. sayangnya sama kita. Kasih tahu lah, ada Apa? Pras Teguh nih Pak gitu. Ya Allah. Teman saya yang lebih baik gitu kalau minum misalkan kopi campur sama gini tuh. Ya Allah, nih warkop lu gimana sih? Emang gitu, coba minum gitu dong. Emang enak Pras? Emang enak gitu kopinya. Tolong nih, Yanti. Yanti siapa? Ada yang beresin ini, Yanti. Oh ada ini ya. Ada. Tolong dong. Dari tadi ngomong serius nih. Udah ada ini timekeeper tadi ngelawak dong gitu tadi. Makanya gue tumpah-tumpahin semuanya. Nah. Terus Gen, rumahnya udah lu iniin, udah lu tempatin. Lagi gue renov. Rumahnya lagi gue renov sekarang. Katanya lagi bermasalah sama ininya, tukang mandornya ya? Apa? Sama mandornya ya? Iya itu. Hah? Ceritain dong, nggak apa-apa, Yanti, biar saya aja Yanti. Dah, terus? Enggak, bukan. Aman itu ntar. Gue dapat cerita soalnya dari Hibzi. Belum selesai, bukan bermasalah. Belum selesai. Lu satu mandor sama Hibzi? Bukan kontraktor, satu kontraktor. Oh, satu kontraktor sama iya, Hibzi. jadi kita borongan sama. Ya, cuman belum kelar. Okay. Oh, emang gitu ya? Kok nggak mau cerita? Apa? Ntar Tapi kena. masih itu mandornya. Iya, takut kena UITE. Kalau jadi penakut sekarang Gen? Bukan penakut. Kenapa? Nanti aja gue kan soalnya ada kontraknya, jadi nanti
dikontrak aja gitu. Terus minum Gen. Iya, iya. Ada sedotan. Dari tadi juga gue minum langsung perasaan. Nah, di sini harus pakai sedotan, Gen. Karena udah dingin. Karena kalau minuman dingin tuh harus pakai Harus sedotan. pakai sedotan. Iya, kalau anget langsung. Emang suka begitu.